Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya Richard di channel Ngomongin Hidup. Mengumpulkan dana darurat adalah salah satu langkah penting untuk mencapai stabilitas keuangan pribadi. Dana darurat dapat melindungi Anda dari berbagai macam situasi yang tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, penyakit, atau kebutuhan mendesak lainnya. Berikut ini adalah beberapa panduan yang akan kami jelaskan untuk membantu Anda untuk memahami bagaimana cara mengumpulkan dana darurat secara efektif. 1. Memahami pentingnya dana darurat. Dana darurat adalah cadangan keuangan yang digunakan untuk menutupi pengeluaran yang tidak terduga. Ini berfungsi sebagai jaring pengaman untuk melindungi Anda dari tekanan keuangan saat terjadi situasi darurat. Memiliki dana darurat yang memadai dapat memberikan ketenangan pikiran dan memastikan bahwa Anda tidak perlu mengandalkan hutang saat menghadapi keadaan darurat. 2. Menentukan jumlah dana darurat yang dibutuhkan. Langkah yang pertama adalah menentukan berapa banyak dana darurat yang Anda butuhkan. Idealnya, dana darurat harus cukup untuk menutupi biaya hidup Anda selama 3 hingga 6 bulan. Ini termasuk pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, transportasi, dan perawatan kesehatan. 3. Menganalisis pengeluaran bulanan. Untuk menentukan jumlah dana darurat, analisislah pengeluaran bulanan Anda. Buat daftar semua pengeluaran tetap dan variabel Anda. Ini akan membantu Anda memahami berapa banyak uang yang Anda butuhkan setiap bulan untuk mempertahankan standar hidup Anda jika Anda kehilangan penghasilan. 4. Membuat anggaran dan menemukan penghematan. Membuat anggaran adalah langkah penting dalam mengumpulkan dana darurat. Identifikasi area di mana Anda bisa mengurangi pengeluaran untuk mengalokasikan lebih banyak uang ke dana darurat. Misalnya, pertimbangkan untuk mengurangi pengeluaran untuk hiburan atau makan di luar. 5. Menetapkan tujuan menabung. Menetapkan tujuan menabung yang jelas dan realistis akan memotivasi Anda untuk tetap fokus. Tentukan jumlah yang ingin Anda capai dan jangka waktu untuk mencapainya. Misalnya, Anda bisa menetapkan target untuk mengumpulkan dana darurat sebesar 30 juta rupiah dalam 2 tahun. 6. Memulai dengan langkah kecil. Mulailah menabung meskipun dalam jumlah kecil. Setiap kontribusi ke dana darurat Anda akan bertambah seiring waktu. Bahkan jika Anda hanya bisa menabung Rp500.000 per bulan, dalam waktu 1 tahun, Anda akan memiliki 6 juta rupiah yang bisa menjadi awal dari dana darurat Anda. 7. Membuat rekening khusus untuk dana darurat. Simpan dana darurat Anda dalam rekening terpisah dari rekening utama Anda. Ini membantu Anda menghindari godaan untuk menggunakan uang tersebut untuk pengeluaran yang tidak terduga. Pilihlah rekening tabungan dengan akses mudah namun tidak terlalu mudah diambil agar tidak tergoda untuk menarik uang tersebut. 8. Mengotomatiskan tabungan. Salah satu cara efektif untuk memastikan Anda menabung secara konsisten adalah dengan mengotomatiskan proses tabungan. Atur transfer otomatis dari rekening utama Anda ke rekening dana darurat setiap bulan. Ini membantu memastikan bahwa uang Anda langsung disisihkan sebelum Anda memiliki kesempatan untuk membelanjakannya. 9. Meningkatkan sumber pendapatan. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Ini bisa berupa pekerjaan paruh waktu, freelancing, atau usaha sampingan. Pendapatan tambahan ini bisa langsung dialokasikan untuk meningkatkan dana darurat Anda. 10. Menjaga gaya hidup sederhana. Menjaga gaya hidup sederhana adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan menabung Anda. Hindari godaan untuk meningkatkan pengeluaran saat Anda mendapatkan kenaikan gaji atau pendapatan tambahan. Alih-alih, gunakan peningkatan pendapatan tersebut untuk mempercepat pengumpulan dana darurat. 11. Mengurangi hutang. Mengurangi atau melunasi hutang adalah langkah penting lainnya. Hutang yang tinggi dapat menghambat kemampuan Anda untuk menabung. Prioritaskan pelunasan hutang dengan bunga tinggi, seperti kartu kredit, untuk mengurangi beban bunga dan meningkatkan uang yang tersedia untuk tabungan. 12. Mengelola pengeluaran dengan bijak. Pelajari cara mengelola pengeluaran sehari-hari dengan bijak. Bandingkan harga sebelum membeli, cari diskon, dan hindari pembelian impulsif. Mengendalikan pengeluaran membantu Anda mengalokasikan lebih banyak uang untuk dana darurat. 13. Menabung bonus dan windfall. Setiap kali Anda menerima bonus atau uang tak terduga, seperti hadiah atau warisan, alokasikan sebagian besar atau seluruhnya untuk dana darurat Anda. Ini dapat mempercepat pencapaian tujuan tabungan Anda tanpa mengorbankan pengeluaran harian. 14. Menyimpan uang koin dan uang kecil.
Mengumpulkan uang koin dan uang kecil adalah cara mudah untuk meningkatkan tabungan Anda. Setiap kali Anda memiliki uang receh, masukkan ke dalam wadah khusus. Setelah terkumpul, setorkan ke rekening dana darurat Anda. 15. Mengelola pengeluaran besar dengan bijak. Ketika menghadapi pengeluaran besar yang tidak bisa dihindari, cobalah untuk merencanakannya dengan baik. Misalnya, jika Anda tahu bahwa Anda perlu membeli peralatan rumah tangga baru, rencanakan anggaran dan tabung untuk itu daripada menggunakan dana darurat. 16. Menghindari penggunaan dana darurat untuk keperluan non-darurat. Disiplin adalah kunci dalam mempertahankan dana darurat. Hindari godaan untuk menggunakan dana darurat untuk keperluan yang tidak mendesak, seperti liburan atau pembelian besar. Tetap teguh pada tujuan awal dana darurat sebagai jaring pengaman keuangan. 17. Meninjau dan menyesuaikan rencana keuangan secara berkala. Lakukan tinjauan rutin terhadap keuangan Anda dan sesuaikan rencana tabungan Anda sesuai kebutuhan. Jika pengeluaran atau pendapatan Anda berubah, sesuaikan jumlah yang Anda tabung untuk dana darurat. Hal ini memastikan bahwa strategi Anda tetap relevan dan efektif. 18. Mencari nasihat keuangan profesional. Jika Anda merasa kesulitan untuk mengelola keuangan Anda sendiri, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang penasihat keuangan. Mereka dapat memberikan saran yang disesuaikan dengan situasi keuangan Anda dan membantu Anda merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dana darurat Anda. 19. Menjaga keseimbangan antara dana darurat dan investasi. Penting untuk menjaga keseimbangan antara menabung untuk dana darurat dan berinvestasi untuk masa depan. Setelah Anda memiliki dana darurat yang memadai, fokuslah pada investasi yang dapat membantu Anda membangun kekayaan jangka panjang. 20. Merayakan pencapaian Anda. Terakhir, jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian yang Anda capai dalam perjalanan mengumpulkan dana darurat. Ini bisa berupa mencapai target tabungan pertama atau berhasil menabung dalam jangka waktu yang ditentukan. Merayakan pencapaian ini akan memotivasi Anda untuk terus menabung dan menjaga stabilitas keuangan Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan tadi, maka selanjutnya Anda bisa membangun dan kemudian memelihara dana darurat yang kuat, memberikan perlindungan keuangan yang penting dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Dengan mempunyai dana darurat yang cukup, maka Anda bisa bertahan pada situasi yang tak terduga seperti masalah kesehatan ataupun kerusakan yang membutuhkan biaya perbaikan. Dana darurat yang cukup juga memberikan keamanan keuangan bagi Anda, seperti ketika Anda menjadi pengangguran ataupun ketika penghasilan Anda tidak stabil ataupun berkurang. Selain daripada itu, dana darurat juga bisa membuat Anda terhindar dari hutang dan tetap menjadi skor kredit Anda. Dan yang terpenting adalah ketika Anda mempunyai dana darurat, maka Anda terbebas dari stres finansial yang membuat Anda lebih tenang dan juga lebih bebas dalam membuat keputusan-keputusan finansial.